Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku yang rahmat Allah SWT dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya, taufik, maghfirah, sehingga semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin sayang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita lanjutkan taklim program kita dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'lum. Hari ini kita lanjutkan tentang bab anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta. Orang yang zuhud mempunyai 3 tanda yang harus diusahakan pada diri seseorang, yaitu 1. Ia tidak merasa gembira dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak merasa bersedih dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Bahkan lebih baik merasa sedih dan merasa terbebani jika memiliki harta, dan merasa gembira karena tidak memiliki harta. Inilah tanda zuhud terhadap harta. 2. Dalam pandangannya, semua manusia yang memujinya dan mencacinya sama saja. Ini merupakan tanda zuhud terhadap ketenaran dan nama baik. 3. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merasakan kelezatan dalam mentaatinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sini saya hendak mengemukakan 2 peristiwa tentang para pemimpin rohani kita yang merupakan contoh dari tanda-tanda kezuhudan mereka. Yang pertama, saya akan mengutip sepucuk surat yang ditulis oleh Syekhul Masyekh Ganggohi rahmatullah alaih kepada guru tasawufnya, Haji Imdadullah Muhajir Maqi rahmatullah alaih. Surat ini juga dicetak dalam Makatib Rasyidiyah. Adapun lafadznya sebagai berikut. Guru yang sangat saya hormati, engkau telah menanyakan kepada hamba yang lemah dan tidak layak ini mengenai pencapaian rohani. Dari hamba yang serba lemah ini, tidak ada yang layak diterangkan kepada guru yang cahaya rohaninya terang benderang seperti matahari. Demi Allah, hamba merasa sangat malu ketika hendak menulis surat ini. Tetapi akhirnya terpaksa menulisnya untuk menuruti keinginan guru. Wahai guru dan juga murid saya, wahai guru dan juga mursyid saya, beginilah keadaan hamba dari segi ilmu. Zahir hamba telah berpisah dengan guru selama 7 tahun lebih, dan dalam waktu sekian lama itu telah 200 orang yang menerima sanad pelajaran hadis melalui hamba. Kebanyakan mereka mengajar di madrasah-madrasah serta sibuk dalam usaha menghidupkan sunnah dan menyebarkan agama Allah. Tiada kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan ini jika diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari saya berguru kepada engkau adalah bahwa dalam pandangan hati hamba tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat atau madarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kadang-kadang hamba merasa takut berpisah dengan masyayikh hamba. Oleh karena itu, hamba tidak mempedulikan siapa yang memuji hamba
atau yang menyalahkan hamba, yaitu saya merasa puas jika ruhani hamba jauh dari pujian atau celaan, benci kepada maksiat dan cinta kepada ketaatan telah menjadi tabiat hamba. Keadaan ini disebabkan oleh ikatan rohani dengan engkau. Sekian. Menulis lebih panjang dari surat ini merupakan perbuatan yang tidak beradab terhadap mursyid saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Saya menulis ini semata-mata untuk menuruti keinginan guru mursyid saya. Saya tidak ada apa-apanya. Engkaulah yang memberi naungan. Engkaulah yang wujud. Siapakah saya? Saya ada karena engkau ciptakan. Pemikiran saya dan engkau juga merupakan jenis penyekutuan dengan engkau. Astaghfirullah, 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 la haula wa la quwwata illa billah. Terimalah tulisan ini dengan memaafkan kesalahan dan kelemahan hamba yang berdosa ini. Wassalam. 1306 Hijriah. Surat ini ditulis 17 tahun sebelum ia wafat. Dalam rentang waktu 17 tahun itu, ia telah mengalami kemajuan dalam sifat yang tidak peduli kepada pujian dan celaan, serta keyakinan bahwa manfaat dan madarat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dapat mencapainya? Peristiwa kedua adalah yang diriwayatkan oleh Amir Syahkan rahmatullah alaih dalam kitabnya Amirul Riwayat. Ia menulis bahwa di daerah Sikandarabad ada sebuah kampung yang bernama Hasanpur, yang merupakan tanah milik Mulwi Muhammad Ishaq Dehlawi rahmatullah alaih. Termasuk guru hadis yang terkenal. Dan Mulwi Muhammad Yaqub rahmatullah alaih, Mulwi Muzaffar Husain Kandahlawi rahmatullah alaih berkata, Mulwi Muhammad Ishaq rahmatullah alaih dan Mulwi Muhammad Yaqub sangat dermawan. Mereka jarang hidup senang dan selalu gelisah. Tetapi pada suatu hari saya melihat keduanya dalam keadaan senang. Mereka berjalan-jalan ke rumah sambil berbincang-bincang dalam keadaan gembira. Mereka menyusun kitab-kitab. Melihat keadaan mereka yang tidak seperti biasanya itu, saya mengira mungkin mereka telah menerima uang dalam jumlah besar dari Hindustan. Dalam kurung, ketika itu mereka berdua tinggal di Mekah. Sehingga mereka begitu gembira. Saya ingin mengetahuinya, tetapi saya tidak berani bertanya kepada kakaknya. Kemudian saya bertanya kepada adiknya tentang apa yang telah terjadi. Ia merasa heran lalu balik bertanya kepada saya. Apakah engkau belum tahu? Saya menjawab, belum. Ia berkata, kampung kami di Hasanpur telah dirampas. Kami gembira sebab apabila harta itu ada pada kami tidak dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kini kami dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terhadap peristiwa ini, Maulana Ashraf Ali Thanwi narallahu markadahu menulis, saya jadi teringat akan kegembiraan Syekh Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih ketika sebuah cermin yang mahal pecah. Pembantunya memberitahu kepadanya dengan ketakutan, disebabkan oleh takdir cermin Cina itu telah pecah. Tanpa berpikir panjang, Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, bagus. Asbab untuk melihat diri sendiri dalam kurung dengan perasaan bangga sudah tidak ada lagi. Dalam kitab Amirul Riwayat.
Hadis ke-11 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, selama hidupnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kenyang dengan roti gandum dalam 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Hadis riwayat Tirmizi dan kitab Syama'il. Keterangan. Inilah kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya diceritakan dalam beberapa hadis, tetapi beratus-ratus hadis juga menyatakan bahwa seperti itulah cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan. Pada zaman ini banyak terdengar berita tentang kemiskinan dan kelaparan yang menimpa kaum muslimin. Namun berapa orang di antara mereka yang selama 2 hari berturut-turut pernah mengalami tidak makan roti dalam seumur hidupnya? Dalam kitab Syama'il Tirmizi juga telah dikutip sebuah hadis mengenai kehidupan keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat. Ternyata mereka tidak pernah makan kenyang selama 2 hari berturut-turut, walaupun hanya tepung roti gandum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya telah menghabiskan malam-malam mereka dalam keadaan tidak makan beberapa malam berturut-turut. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ahli keluarga beliau mengalami kelaparan sepanjang malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyambung hidupnya dengan roti gandum saja. Sahal radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa makan tepung yang halus? Ia menjawab, mungkin selama hayat beliau yang berkah itu, beliau tidak pernah melihat tepung halus sampai beliau wafat. Orang itu bertanya lagi, apakah pada zaman Rasulullah SAW kalian tidak menggunakan penyaringan tepung? Sa'al radhiyallahu menjawab, saringan tepung belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Orang itu bertanya lagi, bagaimana kalian makan tepung dari roti yang belum disaring? Jawab Sa'al radhiyallahu, tepung itu kami goyangkan 1 kali di tempatnya, lalu kami tiup hingga yang kasar berterbangan. Dan yang tersisa itulah yang dimasak dan dibuat roti. Pada zaman sekarang roti gandum yang tidak disaring saja terasa berat untuk dimakan. Padahal orang-orang yang mulia itu makanannya adalah roti dari tepung kasar yang belum disaring. Itu pun tidak sampai kenyang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila aku makan sampai kenyang, aku tidak dapat menahan tangis, sehingga aku terpaksa menangis. Seseorang bertanya, mengapa menangis? Ia menjawab, aku teringat ketika bersama Rasulullah SAW, kami tidak pernah makan kenyang sampai 2 kali dalam sehari. Baik dengan daging atau roti, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam kitab Syama'il. Sa'id Maghburi rahmatullah alaih berkata bahwa suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati satu rombongan yang sedang makan dan ayam goreng terhidang di depan mereka. Mereka pun mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk makan bersama, tetapi ia menolak ajakan itu seraya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan tidak sempat makan roti sampai kenyang. Lalu bagaimana aku mau makan daging ayam? Dalam kitab Miskat. Masya Allah. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ini berdasarkan keadaan umum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah makan daging ayam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW biasa menahan lapar, tetapi bukan karena terpaksa. Walaupun ada makanan, Rasulullah SAW biasa mengurangi makanan dan menahan lapar. Karena dengan menahan lapar akan menghasilkan nur yang banyak.
Sebuah hadis menyatakan bahwa barang siapa mengurangi makan dan minum di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membanggakannya di hadapan para malaikat dengan firman-Nya, "Lihatlah, aku memberikan kekurangan makanan dan minuman, tetapi ia bersabar. Bersaksilah kamu bahwa aku akan meninggikan derajatnya di surga sesuai dengan setiap suapan yang ia kurangi di dunia." Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita dengar sama-sama, Masya Allah, kezuhudan sahabat-sahabat Nabi. Allah Akbar, orang-orang yang pantas diberi surga, Masya Allah, di dunia, ya. Masya Allah, hidup dengan kesederhanaan. Belum pernah 2 hari berturut-turut makan dengan kenyang, Masya Allah. Padahal beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat. Allah, saudaraku rahmat Allah SWT, demikian taklim hari ini. Semoga taklim ini menjadikan iktibar bagi kita yang mengaku sebagai umatnya, yang mengaku sebagai mencintai beliau, kekasih kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah SWT ya, beri kekuatan untuk meniru, mencontoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah. Jangan lupa ya di-share video ini ke teman-teman yang lain agar sama-sama tahu bagaimana hakikat hidup yang sebenarnya, mengikuti cara Rasulullah SAW. Saudaraku, untuk sebuah majelis kita tutup doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.